Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Tapi kita hari ini fokus ke barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap atau sama. Nah, contohnya itu di sini. Kita punya barisan bilangan 2, 4, 6 sampai seterusnya. Nah, ini dikatakan barisan aritmatika karena selisih atau bedanya, jadi selisih antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain itu tetap atau sama, di mana dalam barisan bilangan ini kan selisih atau bedanya selalu tetap, yaitu 2 atau plus 2, tapi kan plus tidak perlu ditulis ya, jadi tulisnya 2. Nah, selanjutnya lebih jelasnya di sini ada barisan bilangan B9, 6, 3 sampai seterusnya. Nah, ini juga merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena selisih atau bedanya selalu tetap, yaitu negatif 3. Jadi antara bilangan yang satu dengan bilangan yang selanjutnya itu selalu tetap, beda atau selisihnya adalah negatif 3. Nah, ini kan masih enak, ini kan namanya suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Nanti kalau misalkan yang ditanya adalah suku ke-10, suku ke-20, suku ke-100, kan kita tidak mungkin akan membuat barisannya, kan sangat panjang jadinya apabila dibuat barisannya. Maka untuk menentukan suku ke N, nanti N-nya itu terserah apakah ke-8, ke-10, ke-15, ke-20 atau ke-100, maka bisa ditentukan dengan menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi ini maksudnya adalah kali. Ini adalah A ya. Nah, kemudian di mana UN ini adalah suku ke N. Nanti misalkan ditanya suku ke-8, berarti di sini U8. Di sini suku ke-2, maka di sini U2, sama seperti pertemuan sebelumnya. Sedangkan A ini adalah suku pertama atau dilambangkan dengan U1. Jadi kan suku pertamanya itu kan U1. Kalau di sini suku pertamanya 2, berarti 2 U1. Di sini suku pertamanya 9, berarti 9 adalah U1. Kemudian N di sini adalah ke N, maksudnya nanti kalau ditanya suku ke-8, berarti di sini ditulis 8. Ditanya suku ke-10, berarti di sini ditulis 10. Nah, kemudian yang terakhir adalah selisih atau beda. Jadi dilambangkan dengan B. Untuk mencari selisih atau beda adalah suku yang diketahui dikurangi dengan suku yang sebelumnya, atau lebih umumnya adalah U2 dikurangi U1. Suku kedua dikurangi dengan suku ke-1, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soal di bawah ini. Jadi diberikan barisan bilangan 3, 7, 11, 15 sampai seterusnya. Ini kan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku ke-4 sampai suku seterusnya. Yang ditanya adalah suku ke-8 dan suku ke-10. Jadi untuk menentukannya, jadi untuk menentukan penyelesaian dari contoh soal ini, pertama adalah kita harus menentukan dulu A-nya berapa. Ini kan diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15. Berarti A atau suku ke-1-nya adalah 3. A itu kan suku ke-1. A itu adalah suku ke-1, berarti suku ke-1-nya adalah 3, karena 3 adalah bilangan pertama dari barisan bilangan ini. Kemudian adalah, ini kan A sudah diketahui, sekarang B-nya. Berarti B-nya adalah U2 dikurangi dengan U1. Nah, di sini U2-nya adalah 7, karena kan suku kedua 7, sedangkan suku ke-1-nya adalah 3. Berarti 7 kurang 3. Berarti 7 kurang 3 sama dengan 4. Berarti A-nya itu 3 dan B-nya itu 4. Nah, selanjutnya adalah A-nya sudah kita ketahui, B-nya sudah kita ketahui. Berarti bisa dicari suku ke-8 dan suku ke-10. Nah, di sini yang pertama adalah ada suku ke-8. Karena dikatakan suku ke-8, kan tadi
U. N itu suku ke N. Berarti kalau suku ke-8 adalah U8. Maka U8 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini A-nya adalah 3, berarti 3 ditambah, karena di sini suku ke-8 berarti N-nya kita ganti jadi 8 kurang 1, B-nya adalah 4. Tadi B-nya adalah 4. Maka 3 ditambah 8 kurang 1, 7 kali 4. Nah, ini kenapa kok ini dulu yang dikerjakan? Karena kan kalau dalam operasi campuran itu kan yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan kan. Nah, kalau yang ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Jadi jangan penjumlahan dulu. Jadi kalau perkalian, kalau yang di tanda kurung, tanda pembagian dan perkaliannya sudah dikerjakan, baru mulai dikerjakan penjumlahannya. Berarti 3 ditambah 7 dikali 4, 28. Nah, 3 ditambah 28 sama dengan 31. Berarti suku ke-8-nya adalah 31. Kemudian sekarang yang kedua, yang ke B itu adalah suku ke-10. Berarti diminta mencari suku ke-10. Nah, untuk suku ke-10 kita tulis dulu rumusnya A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini A-nya tetap ya, karena sukunya tetap. Sukunya barisan bilangannya tetap yang ini, berarti A sama B-nya juga tetap, yaitu A-nya adalah 3 ditambah N-nya berarti 10 kurang 1, B-nya adalah B-nya adalah 4. Nah, berarti seperti tadi kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 3 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 4. Nah, kemudian yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Dalam operasi campuran kan memang perkalian yang lebih dulu dikerjakan dibandingkan dengan penjumlahan. Berarti 3 ditambah 9 dikali 4, 36. Berarti 3 tambah 36 adalah 39. Berarti suku ke-8-nya adalah 31, sedangkan suku ke-10-nya adalah 39. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menentukan A dan B-nya. Jadi kuncinya adalah menentukan A atau suku pertamanya dan B atau selisihnya yang diperoleh dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Suku kedua atau bilangan yang kedua dikurangi dengan bilangan yang pertama. Kemudian setelah diketahui A dan B-nya, baru kalian bisa masukkan ke dalam rumus. Jadi kalau ditanya adalah suku ke-8, maka ini kita tulis 3 ditambah 8 kurang 1 kali 4. Kalau suku ke-10 berarti 3 ditambah 10 kurang 1 kali 4. Jadi N-nya itu berubah. Sedangkan kalau A dan B-nya itu tetap pada barisan ini. Tapi nanti kalau barisannya beda ya A sama B-nya juga akan berbeda. Kebetulan kan ini suku ke-8 sama suku ke-10-nya ini kan barisannya sama ya. 3, 7, 11 sama 15 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya nanti kalau ditanya suku ke-7 berarti 3 ditambah 7 kurang 1 kali 4. Kalau suku ke-6, 3 ditambah 6 kurang 1 kali 4. Seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.